Dusze moja, dusze. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat saudara, bertemu kembali saudara dengan saya Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita bertemu lagi dalam acara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Muhammad Bewich. Pertanyaannya, damai sejahtera bagi Romo, damai sejahtera kembali. Tuhan Yesus sebagai penebus dosa di PB. Lalu penebus dosa dalam PL? Bagaimana dengan bayi yang baru lahir dalam PL? Bagaimana penebusan dosa bagi bayi-bayi tersebut? Terima kasih. Nah, sebenarnya sudah saya jawab di dalam pertanyaan saudara ini, tapi saudara masih tanya lagi. Maaf Romo, saya tidak mengerti. Katakanlah saya lahir pada masa PL atau zaman PI Moses. Saya berdosa karena Adam berdosa. Lalu bagaimana dosa saya akan ditebus atau diampuni? Merujuk jawaban Romo di atas. Terima kasih. Baik, saya jawab. Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, kalau keselamatan itu ada di dalam Yesus, kalau seandainya ada orang dalam perjanjian lama itu selamat, itu pun yang menyelamatkan Yesus. Mungkin pertanyaannya, gimana Yesus menyelamatkan? Kan dia belum lahir. Secara fisik dia belum lahir. Memang. Tetapi karena Kristus itu adalah firman-Nya Allah, yang ada pada Allah sejak kekal, berarti eksistensi Yesus bukan baru dimulai ketika dia lahir dari Maria. Coba kita baca. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-5. Yesus berdoa kepada Bapa setelah jadi manusia dalam wujud manusia. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu. Berarti Yesus sebelum jadi manusia pernah ada di hadirat Allah. Karena dia mengatakan sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada Yesus sudah ada. Jadi lahirnya dari Maria bukan awal eksistensi Yesus. Yesus eksis sebelum ada dunia. Di mana? Pada Bapa, di dalam Bapa. Baru kemudian dia disuruh turun oleh Bapa menjadi manusia. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Kita baca demikian. Yohanes pasal 6 ayatnya yang 38 dikatakan oleh kitab suci begini. Sebab aku telah turun dari surga. Berarti tadi tempatnya di surga ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sebagai firman-Nya Bapa, dia diutus oleh ya pemilik firman ini. Diutus kemana? Keluar dari dirinya untuk turun ke dunia, masuk ke dalam perutnya Bunda Maria, mengambil daging, mengambil ovum yang diciptakan oleh Roh Kudus langsung menjadi janin. Dan itulah jadi tubuh kemanusiaannya. Nah, kalau Yesus sudah ada sebelum jadi manusia, berarti dia sudah ada pada waktu perjanjian lama. Karena Alkitab mengatakan begini selanjutnya. Dalam Yohanes 1 ayat 18.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kalau tidak ada seorang pun yang melihat Allah, dan seluruh sejarah dunia, sejarah manusia, nggak ada. Allah Bapa itu menyatakan diri. Termasuk dalam perjanjian lama. Jadi yang kalau ada pernyataan dalam perjanjian lama, pernyataan Allah yang menyatakan adalah anak tunggal Allah ini. Jadi penampakan Allah, penampakan ilahi dalam perjanjian lama itu adalah penampakan dari anak tunggal Allah. Penampakan Yesus sebelum jadi manusia. Allah Bapa tidak pernah dilihat oleh siapapun. Dengan demikian kalau para nabi dalam perjanjian lama itu bertemu sosok ilahi, yang diketemui adalah Yesus sebelum jadi manusia dan belum bernama Yesus. Yang ditemui Musa di Gunung Sinai itu juga ini sosok yang sama ini. Yang ditemui Abraham dalam wujud 3 orang yang salah satunya adalah Tuhan sendiri, ya Yesus ini. Itulah sebabnya Alkitab juga mengatakan begini. Ya. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-26, kitab suci berkata begini. Ayat yang ke-26, kitab suci mengatakan, kita baca mulai ayat 24 aja. Karena iman, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah dan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Gimana kok Musa bisa penghinaan karena Kristus? Kan Kristus belum lahir. Secara fisik belum, tapi Kristus sudah hadir dalam wujud penampakan-penampakan yang ada dalam perjanjian lama itu. Jadi dengan demikian sosok-sosok perjanjian lama termasuk Musa, termasuk Abraham itu percayanya pada Yesus yang belum jadi manusia. Sehingga kalau mereka diselamatkan akibat percayanya pada Yesus. Para nabi juga, karena mereka juga menubuatkan tentang datangnya Yesus ini, datangnya Mesias ini. Jadi kalau mereka diselamatkan oleh Yesus, tapi karya keselamatan itu baru terjadi nanti ketika dia jadi manusia. Maka saya katakan dalam HP tadi, dia diselamatkan dalam antisipasi menunggu munculnya dia jadi manusia, gitu loh. Karena dia beriman kepada Kristus, sama kita juga beriman kepada Kristus. Hanya kita berimannya kepada Kristus yang sudah jadi manusia. Makanya saya katakan mereka beriman secara antisipasi menunggu datangnya dia jadi manusia. Kita beriman secara partisipasi menunggal dengan dia oleh iman karena dia sudah jadi manusia. Jadi dengan demikian mereka pun diselamatkan oleh Kristus. Makanya dikatakan biarpun Kristus belum datang, dikatakan Musa menganggap sengsaranya karena Kristus. Dan dikatakan bahwa Abraham sudah bertemu Kristus dan bersuka cita karena pertemuannya itu. Coba kita baca dalam Yohanes 8. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Kapan Abraham melihat Yesus? Dalam wujud 3 orang, yang satunya adalah Allah itu. Kapan lagi? Yang berwujud malak Yahweh atau malaikat Tuhan dalam perjanjian lama. Itu adalah sosok-sosok penampakan Yesus sebelum jadi manusia. Maka dikatakan Abraham telah melihat dia. Yang dilihat Musa juga, itu adalah penampakan Yesus sebelum jadi manusia. Maka dikatakan Musa menganggap penderitaannya itu karena Kristus. Jadi kalau mereka diselamatkan pun mereka diselamatkan oleh Kristus. Sebab tidak ada jalan keselamatan kecuali dalam Kristus. Hanya caranya beda. Caranya secara antisipasi karena yang dipercaya baru nubuat. Dan partisipasi karena yang dipercaya itu sudah muncul, sudah datang berwujud manusia. Jelas ya? Saya harap saudara jelas penjelasan ini. Bahwa mereka juga diselamatkan yang dalam perjanjian lama oleh Kristus melalui antisipasi kedatangannya. Terus,
Katakanlah saya lahir pada masa LPL atau zaman Moses, saya berdosa karena Adam berdosa. Nah, ini saudara harus bedakan dosa di dalam bahasa Yunani itu hamartia. Hamartia itu adalah istilah yang digunakan dalam olahraga panahan. Setiap panahan itu ada targetnya ya, bulatan gitu untuk dipanah. Supaya kena, kalau pas kepada bulatan itu, maka dia menang. Dan kalau panahan itu menyeleweng dari bulatan ini dalam olahraga panahan zaman itu namanya hamartia, artinya meleset, melenceng dari sasaran. Nah, ketika kita berbicara tentang Adam dosa itu, ini yang kita maksud. Tadinya Adam diciptakan untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Akhirnya karena pemberontakannya dia mengalami kematian. Tadinya Adam untuk hidup kekal diciptakan untuk hidup kekal bersama Allah. Akhirnya Adam menjadi mati. Tadinya supaya tinggal bersama Allah di Taman Eden. Akhirnya Adam diusir. Semua ini adalah kemelencengan. Inilah yang disebut hamartia. Inilah kemelencengan kodrat yang dimiliki Adam. Inilah namanya dosa itu. Dan kita pun sekarang, kita tak lagi di Taman Eden. Kita di bumi ini. Kita tak lagi hidup dalam kebahagiaan, kita banyak penderitaan. Kita tidak lagi hidup dalam kesucian, kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Berarti kita pun, akibat yang dilakukan Adam itu, kita pun mengalami pemelencengan dari kodrat kita ini. Lalu ditanya, apa bayi dosa? Dalam arti itu iya, karena bayi pun bisa mati, ya kan? Bayi tidak hidup kekal, padahal kematian itu bukan tujuan Allah menciptakan kita. Coba kita lihat. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 16-17. Kedua ayat 16 dan 17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Berarti kalau mereka tidak pernah makan, mereka tidak pernah mati. Dan itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Supaya hidup abadi bersama Dia. Tapi manusia dalam pelanggarannya melenceng dari tujuan, mengalami mati akhirnya. Nah, bayi bisa mati enggak? Iya. Padahal bayi sebagai manusia tadinya diciptakan untuk mati enggak? Enggak. Berarti bayi juga melenceng kodratnya. Itulah yang disebut dosa. Tapi dosa dalam pengertian pelanggaran moral secara pribadi, bayi belum melakukan. Nah, jadi harus kita bedakan antara dosa sebagai kemelencengan kodrat dengan dosa sebagai pelanggaran moral atau bahkan pelanggaran ritual. Jadi kalau dalam arti ini, dalam arti bayi juga mengalami kemelencengan kodrat, iya berdosa. Tapi dalam arti bayi sudah melakukan pelanggaran moral, enggak. Oleh karena itu dalam arti ini bayi tidak dalam keadaan murni secara moral gitu loh. Bukan secara keadaan kodrat. Secara keadaan kodrat semua manusia sama, akhirnya bisa mati, bisa sakit, bisa ini dan lain-lain. Itu efek daripada kemelesetan kodrat tadi. Nah, terus pertanyaan saudara selanjutnya. Apakah dosa Adam diwariskan kepada turunannya? Enggak. Yang diwariskan itu efek daripada pelanggaran tadi. Kalau dosanya Adam ya ditanggung Adam sendiri. Enggak ada yang nanggung. Kita tidak menerima warisan dosanya Adam, kita hanya menerima akibatnya dari dosa Adam. Itu kematian, penderitaan, kelapuan, keluar dari Eden, itu akibatnya. Coba kita baca. Di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 20, dikatakan demikian. Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dengarkan. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jelas kan?
Jadi kalau anak saja tidak menanggung dosa ayahnya, masa dosa Adam yang tidak kita pernah kenal itu begitu kita tanggung? Enggak lah. Masing-masing orang menanggung dosanya sendiri-sendiri. Kita baca Galatia pasal 6. Ya. 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi kalau begitu, kita tidak menanggung dosanya Adam. Tidak menanggung salahnya Adam. Salahnya Adam ditanggung Adam sendiri, salahnya orang tua kita ditanggung orang tua sendiri, salah kita tanggung sendiri, tetapi kita kena akibat daripada dosa Adam. Contohnya ginilah. Contohnya, ada seorang koruptor. Wah, pandai sekali dia menipu rakyat, pandai sekali dia mencuri harta negara sampai kaya sekali. Dan akhirnya suatu saat dia tertangkap. Akhirnya KPK mengadili dia, dibawa ke pengadilan. Akhirnya dia masuk penjara. Pertanyaannya, istrinya ikut masuk penjara enggak? Enggak kan? Anak-anaknya ikut masuk penjara enggak? Enggak. Anaknya tidak ikut menanggung salah bapaknya. Tetapi ada efeknya dengan mereka. Ada. Rumahnya disita, mobilnya diambil, semuanya diambil. Akhirnya keluarganya jadi miskin. Dan akhirnya anaknya juga menderita, tidak bisa melanjutkan kuliah dan lain-lain. Jadi penderitaan bapaknya dialami di penjara, dialami di sini oleh keluarganya, bukan karena keluarganya ikut bersalah, tetapi keluarganya mengena dampak dari perbuatan salah orang tuanya, sama dengan Adam. Salahnya Adam ya ditanggung Adam sendiri menurut Yeskiel pasal 18:20, tetapi kita kena dampaknya. Kita tidak lagi di Eden, kita menjadi mati. Dengan demikian, oleh karena itu lalu dalam gereja timur itu bukan disebut sebagai gereja dosa warisan, enggak. Dosa nenek moyang berdosa, kita kena dampaknya. Tapi tidak diwariskan salahnya dia. Dampaknya itu yang kena kepada kita. Kita terputus dari Allah dan semuanya ini. Ya. Jadi kalau saudara harus bedakan ini antara pelanggaran secara moral dan kemelencengan dari itu. Jadi kalau begitu saudara, saya ulang kembali. Kita tidak menanggung dosa Adam. Tapi kita kena akibat daripada dosa itu. Dan akibat ini menyapu semua orang dari bayi sampai orang tua. Karena semuanya akhirnya tidak berada di Eden lagi. Tapi kalau dosa secara moral, itu ditanggung oleh masing-masing orang. Dalam hal ini bayi tidak berdosa secara moral. Tapi bayi telah memiliki keberadaan akibat dosa tadi. Bisa mati, bisa sakit, bisa ini dan lain-lain. Itulah kemelencengan kodrat tadi. Nah, juga mengenai keselamatan. Dalam perjanjian lama orang juga diselamatkan oleh Kristus. Tetapi keselamatannya itu percayanya melalui nubuat dan penampakan Kristus sebelum menjadi manusia. Maka untuk itu menjadi efektif keselamatan buat mereka, mereka harus menunggu. Maka iman mereka iman secara antisipasi. Nanti mereka akan diselamatkan Yesus bersama-sama dengan kita. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal 11. Ya, dikatakan begini. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke ini berbicara iman, semua iman ya, dengan macam-macam efek dari iman yang mereka alami para orang suci di perjanjian lama ini. Akhirnya disimpulkan ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mengapa tidak memperoleh perjanjian pada waktu itu? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Berarti mereka harus menunggu. Iman mereka sudah diterima, mereka sudah secara status sudah berada dalam
jalan keselamatan, tapi mereka menunggu, mengantisipasi. Maka dikatakan, sebab Allah telah menyediakan, ayat 40 ya, dari Ibrani 11, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jelas ya ini ya? Saya kira itulah yang dapat saya berikan kepada saudara Muhammad Bewitch. Kiranya Tuhan menolong saudara atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.